masuk lagi. Nanti mudah-mudahan sudah nggak macet lagi. Biasanya sih seperti itu. Di game alasan aja kan deh, berkong lo ini itu. Ya, dicatat ya Ingrid ya. Dicatat, betul, dicatat. Oke, sambil kita lanjutin ke yang kedua. Kita masuk ke data berkelompok. Nah, yang kedua ini adalah data berkelompok. Bagaimana data banyak nilainya daripada data tunggal, dan biasanya dibuat di dalam bentuk tabel. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya dia nanti akan buat tabel seperti ini. Ini tabel, ini dia tulis nilai. Nah, di sini dia tulis frekuensi. Ada 80%. Oke, ada nilai, ada frekuensi. Nah, untuk nilai biasanya, ini contoh-contohnya aja ya kita bikin ya, supaya tahu. Saya ada nilai 5, frekuensinya ada 2 orang. Frekuensinya 6, misalnya dia ada 3 orang. Yang nilainya 7, misalnya dia ada 4. Nah, pertanyaannya, cari nilainya, atau cari nilai rata-ratanya. Untuk data berkelompok, maka cara mencari nilai mainnya itu adalah dengan persamaan atau dengan rumus. Sebentar, kita hapus dulu ya. Oke, saya tulisin di sampingnya ya. Oke, jadi man itu adalah sigma fx dibagi dengan sigma f. Apa itu? Nah, aku jelasin dulu sedikit. Fx itu artinya f dikali dengan x. Jadi kamu bisa bikin satu kolom lagi di samping kolom nilai dan frekuensi. Ya, jadi nilai itu kita misalkan dia x, frekuensi itu adalah f. Maka di sini kamu ambil f dikali dengan x. Oke, f dikali dengan x itu nilai dari fx. Oke, nah 52 ini maksudnya apa? Nilai 5-nya itu keluar 2 kali. 5, 5 lagi. 2 kali dia. Terus ini ada 6, frekuensinya ada 3 kali. Berarti kamu tulis 6,6 sekali lagi. Oke. Kemudian nilai 7-nya ada 4 kali. Berarti kita tuliskan apa? 7,7 ada 4 kali kan? Nah, baru yang terakhir ada 8-nya 2 kali. 8,8. Nah, yang tadi aku kasih tahu, caranya f kali x. Kan langsung dikasih contoh. 5 kali 2 berapa? 10.
6 kali 3 berapa? 16. 7 kali 4 berapa? 28. 8 kali 2, 16. Berikutnya kita tambahkan satu lagi kolom di bawahnya. Nah, inilah kolom yang nomor. Yang sigma itu adalah jumlah. Jumlah itu pasti kamu jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Ya, tambah 2, 11. Berarti totalnya ada 11. Adalah 46. 46 tambah 10, 56. 56 tambah 16. 56 tambah 16 berarti 72. Oke. Nah, berarti mainnya gimana caranya? Sigma X adalah nilai, aku ketika pakai warna yang lain ya, supaya kamu sigma Fx itu adalah nilai yang ini. Nah, ya. 72. Oke. Kemudian saya kasih warna lain lagi. Sigma F itu apa? Sigma F itu adalah jumlah total frekuensi. Itulah di sini 11. Jadi kita bagi berkelompok. Ini gampang sekali. Ingrid, sampai di sini Ingrid ada yang mau ditanyakan? Tetap dicatat ya, tetap dicatat. Cuma saya pengen tahu saja sih, suara saya ini masih kedengaran nggak di tempat kamu begitu? Kalau masih ada kendala, saya coba cari solusi dulu. Soalnya respon kamu terlalu lambat di sini. Saya tidak tahu sih apakah memang ada kendala di koneksi atau kendala di mikrofon saya yang nggak bisa menyampaikan suara gitu. Fx, F kali X itu artinya frekuensi dikali dengan nilai data. Ya, frekuensi dikali dengan nilai data. Dalam hal ini frekuensinya adalah 2, X ini adalah nilainya. Jadi 2 kali 5 dapatnya 10 gitu. Jadi intinya kan dia di sini itu digambarkan seperti ini. Bentar ya. Ya digambarkannya seperti ini. Kita ganti warna lain dulu ya, bentar ya. Oke, jadi ini semua sebenarnya dituliskan seperti ini. Hanya ada 2 kali nih, makanya 5 kali 2 10. 6-nya dari data berkelompok ini bisa kamu tuliskan dia menjadi bentuk yang data biasa. Gitu saja. Ya, seperti ini. Oke. Jumlah air yang kita minum perharinya harusnya bervariasi berbeda setiap individu. Nah, ini sebab menghitung kebutuhan airmu setiap hari. Nomor 130 jawabannya. Bagilah dengan nomor 2 100. Dan dia sudah ada di sini. 50, 51, 52, 53, 54. Ya 54 kilo. Apa sih? Ini sapi ya, sapi. Berat. Terus diulangi. Berat ya? 54 kilo. Halo, Ingrid. Apakah suara saya masih jelas? Dari tadi saya sudah ada berbicara, cuma saya tidak tahu suara saya sampai ke sana atau tidak. Sama dengan 50. Perbedaan data tunggal dan data berkelompok itu apa, Ustaz? Berkelompok itu apa? Oke.
Jadi gini, penjelasan singkatnya kurang lebih sebenarnya ini pun data tunggal ya. Sorry. Sebenarnya ini pun sebenarnya adalah data tunggal. Saya tulisin dulu ya. Ini bukan data kelompok, maaf. Ini adalah data tunggal juga. Data tunggal yang dikelompokkan dalam bentuk tabel. Ini masih data tunggal dulu. Kalau data berkelompok itu agak ribet. Berkelompoknya dia gini. Dikelompokkan berdasarkan range atau ada nilainya. Contoh misalnya gini, belajar sih yang data berkelompok. Jadi contoh misalnya gini, dalam satu kelas kita ada contoh 20 orang nih, contoh ya. Dalam satu kelas ada 20 orang. Oke, mereka punya berat badan yang beragam. Ada yang berat badannya misalkan 45 kilo, ada yang misalkan 42 kilo, ada yang misalkan 38 kilo, ada yang lebih berat 50 kilo, ada yang misalnya 39, ada yang 45 lagi, ada yang 3 kan ini. Jadi artinya kita bisa buat ini kita tuliskan berat. Kemudian ini kita tuliskan sekuensi. Oke. Nah, berat itu bisa nanti dikelompokkan berdasarkan range atau nilai acuan. Misalkan berat yang dari 30 sampai 35 kilo dikelompokkan di sini. Nanti dari 36 sampai 40 dikelompokkan di sini. 41 sampai 45 kelompokkan di sini, dan 46 sampai 50 kelompokkan di sini. Jadi ada masing-masing. Artinya apa? Misalkan ada orang yang beratnya 45 kilo, ada orang yang 42 kilo. Berarti kan dia masuk ke bagian yang kelompok ketiga antara 40 sampai 45. Nah, ini lagi gitu. Jadi ini masukin ke nilainya ini. Oke. Ini satu ini terus ya. Terus nanti SMA baru belajar sih. Yang sekarang kamu perlu tahu itu adalah yang data tunggal dulu. Jadi data tunggalnya itu ada dua. Data tunggal itu ada dua. Ada juga yang dibuat dalam bentuk tabel. Yang mau saya sampaikan di sini, kalaupun dia dalam bentuk tabel, nah kamu sudah paham frekuensinya 2, artinya nilai 5-nya itu yang kanannya, nilai 7-nya ada 4. Berarti gimana Ingrid? Boleh coba bersuara sedikit, jadi saya bisa tahu kita ada respon timbal baliknya begitu. Ini perbedaan data tunggal sama data berkelompok itu lebih yang di bawah ya, data berkelompok ya. Kita masih belajar data tunggal dulu untuk sementara ya. Masih yang sederhana saja. Oke, saya tunggu respon kamu dulu. Kalau sudah bersuara baru kita lanjutin ya. Soalnya saya tidak tahu nih nanti kalau saya lanjut terus mungkin suara saya putus-putus terus di sana, jadinya kurang jelas begitu. Perlu dicatat juga data kelompoknya. Data berkelompok yang bagian bawah yang warna hitam tidak usah dicatat. Kamu catat yang data tunggal saja. Nah, jika sudah selesai, boleh diinfokan. Nanti saya mau lanjut ke bagian median. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kita lanjutin ke bagian median. Kita buka slide yang berikutnya. Berarti untuk mean sudah selesai ya. Intinya mean itu adalah rata-rata dari data yang kita pakai. Sekarang kita masuk ke median. Ya, saya masukin ke nilai median. Apa arti dari median? Median memiliki definisi atau arti sebagai nilai tengah. Nilai tengah, tapi ada syaratnya. Nilai tengah setelah diurutkan. Urutkannya dari mana? Dari paling kecil sampai paling besar. Ya, median adalah nilai tengah setelah diurutkan.
Oke, simpelnya begini. Kita pakai data tunggal dulu ya. Data tunggal yang nilainya sedikit. Data tunggal yang sedikit dulu. Nanti ada yang banyak nggak? Ada. Nah, cara kerjanya gampang saja. Data tunggal yang sedikit. Contoh, kita ada angka misalkan 3, 2, 6, 4, 5, 7, 6. Seperti ini. Oke. Pertanyaannya, berapa nilai median dari data ini? Maka cara mencarinya adalah nilai tengah setelah diurutkan. Ini angkanya semua masing-masing belum berurut. Maka kita akan mulai mengurutkan dari angka yang paling kecil sampai paling besar. Nah, kita mulai dulu dari paling kecil adalah angka 2, kita tulisin sekali. Berikutnya ada angka 4-nya sekali sama 5. Berikutnya 6-nya ada 2 kali. Ini Ingrid bisa memahami yang saya setelah diurutkan. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mengurutkan datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke, sampai sini Ingrid ada pertanyaan? Nanti setelah ada respon baru saya lanjut ya. Tidak ada pertanyaan. Oke, kita lanjutin. Nah, setelah kita urutkan, apa yang mesti kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita cari nilai tengahnya. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Cara yang paling simpel mencari nilai tengah setelah diurutkan adalah kita tutup angkanya satu per satu. Misalkan seperti ini. Kita tutup satu angka di sebelah kiri, kita tutup satu angka di sebelah kanan. Ini biar adil, oke? Habis itu kita tutup lagi satu sebelah kiri, kita tutup lagi satu sebelah kanan, oke? Berikutnya kita tutup satu lagi di sebelah kiri, kita tutup satu lagi sebelah kanan, oke? Berikutnya kita tutup lagi satu kiri, kita tutup satu lagi sebelah kanan. Akhirnya tersisa satu nilai yang ada di tengah-tengah. Jelas ya? Lihat gambarnya nih, ada 4 di sebelah kiri, ada 4 di sebelah kanan. Ini di tengah-tengah kan? Inilah namanya adalah median. Oke? Kita coret kiri kanan masing-masing sebanyak 1, terus sampai ke paling tengah dapatlah nilai median. Oke, sampai sini kira-kira Ingrid sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang sudah mengerti? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, apa yang akan terjadi seandainya datanya itu seperti ini? Kita kasih contoh satu lagi ya. Contoh seperti ini lagi. Contoh, misalnya seperti yang tadi ya, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 6, 7, 2, 4. Oke, seperti ini ya. Oke, Ingrid boleh pertama ketika kita mau mencari median dari data ini. Yang pertama adalah kita akan mengurutkan dulu dari yang paling kecil kan. Oke, Ingrid boleh dibantu. Kamu yang kasih tahu saya mau tulis angka berapa ketika kita mengurutkan, saya bantu coret nanti. Dari angka yang paling kecil. 2. Oke, 2 kali ya. Setelah itu 3. 3-nya 2 kali. Oke, saya coret dulu ya, biar nanti lebih enak lihatnya. Lalu 4. Oke, 4-nya 2 kali. Setelah itu 6. 5-nya 1 kali ya. 6, 7. Oke. 6-nya 2 kali. Oke, angka paling kecil sampai paling besar.
Nah, berikutnya yang kita lakukan apa? Berikutnya yang kita lakukan adalah kita mencoret data yang ada di sebelah kiri dan kanan dengan jumlah yang sama. Berarti kita coret dulu dari yang pertama. Kita coret yang sebelah kiri, kita coret lagi sebelah kanan. Kita coret lagi sebelah kiri satu, sebelah kanan juga satu. Lagi kiri satu, lagi kanan satu. Sampai kapan kita coret? Kita coret terus sampai kita ketemu nilai tengah. Oke. Setelah itu, kan udah sampai sini. Kalau saya coret lagi keduanya, berarti hilang dong, tidak ada lagi nilai tengah. Nah, maka yang benar adalah kita akan menghapus dulu coretan yang terakhir. Sehingga tersisa data di tengah. Jadi ada dua data di tengah nih. Ada data 4 dengan angka 4 lagi. Ini adalah medianya. Nah, berarti angka berapa yang mau kita tuliskan? Ya, kebetulan kalau angkanya sama, kita bisa langsung tuliskan angka 4 saja sudah selesai. Kalau angkanya sama. Kalau angkanya sama, kita tuliskan 4 saja sudah selesai. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya angkanya berbeda? Contoh, yang berada di dalam kotak itu adalah angka 4 dan angka 5. Bagaimana cara kita mencari median? Maka mediannya bisa dihitung dengan cara jumlahkan kedua angkanya, kemudian kita bagi dengan 2. Nah, jadi kita ambil nilai tengahnya lagi. Di antara 4 dan 5, tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya berarti 9/2 atau 4,5. Ini cara mencari median. Oke, saya kasih keterangan ya. Saya kasih keterangan. Ini adalah data ganjil. Ganjil maksudnya datanya itu bernilai ganjil. Ini ada berapa ini? 2, 4, 6, 8, 9. Jadi datanya ganjil. Kalau ganjil, kamu bisa langsung dapat nilai tengah. Kalau data genap kan 2 angka. Nah, tapi cara ngerjakannya saya sampai di sini sedikit. Ya, ini data genap. Kemudian kamu catat dulu. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Jika tidak ada pertanyaan, boleh kamu catat dulu. Kalau sudah selesai catat, diinformasikan ke saya supaya saya bisa lanjut untuk media data tunggal yang banyak. Oke, saya tunggu. Tidak masalah, Ingrid, tidak usah buru-buru. Yang penting kamu paham dulu. Hambatan dalam itu kan hambatan yang ada di dalam baterai. Misalnya sebuah baterai dengan BGL ini dan hambatan ini. Berarti itu adalah hambatan dalam. Hambatan milik si baterai. Oke, nomor 12 selanjutnya. Energi listrik yang dihasilkan oleh sebuah lampu hijau yang memiliki hambatan 6 ohm jika dialiri arus listrik selama 1 menit. Ada waktunya. 6 ohm. Adalah energi listrik. Energi listrik itu sulit. Sudah selesai. Oke. Sudah selesai ya. Oke, kita akan lanjutkan ke data yang banyak. Oke, jadi tidak semua bisa kita buat seperti bersusun kayak gini ya. Kalau kita bersusun kayak gini sih seolah-olah memang gampang sekali. Karena kita tinggal coret-coret yang kiri sama yang kanan, dapat nilai tengah, itu yang dipakai. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini. Bagaimana jika di soal itu terdapat tabel. Jadi tabelnya kurang lebih dia mirip seperti ini. Kita buatkan dulu ya. Ya beberapa ya. Ini nilai ini frekuensi.
Oke, kalian masih ingat ya. rumus yang ada P? Misalkan seperti yang tadi ya, nilai 3 ada 5, nilai 4 ada 2, nilai ada 4. Contoh seperti ini. Aku tulis semua rumusnya dulu. Datanya seperti ini, dia tanya berapa nilai mediannya. Energi listrik. Ini energi listrik. Nanti median adalah nilai tengah setelah diurutkan. Nah, seperti yang tadi kita bilang, kalau datanya ini ada 3, frekuensi ada 5. Artinya kamu tulis 3-nya sebanyak 5 kali. Ini kan? Habis itu 4-nya ada 2 kali. 4-nya 2 kali. Habis itu 5-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Habis itu 6-nya ada 4 kali. 1. P sama dengan P kali P. Jadi kalau sebentar ya. P itu apa? Hilangkan aja. Ini ada 3 kali, 6-nya ada 4 kali. Nah, kalau kayak gini, seolah kalau kita mau coret masih bisa lah ya, karena angkanya belum terlalu banyak. Tapi kalau misalnya angkanya sudah banyak, nanti coret-coretnya itu udah susah. Maka caranya mengerjakan, gampangnya adalah seperti ini. Ini kita anggap, gak usah dulu kita main coret-coret ya. Kalau main coret-coret itu biasanya untuk data yang sedikit di bawah 10 itu kita bisa coret-coret biar lebih gampang. Tapi kalau udah lebih dari 10, jangan pakai coret lagi. Karena makan waktu, banyak. Oke, terus kalau nggak coret kita ngerjainnya gimana? Kita ngerjainnya seperti ini. Yang pertama kalau melakukan adalah kamu cari dulu total frekuensi. Ininya. Caranya gimana? Jumlahkan semuanya. Misalkan nih 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10 tambah 4, 14. Berarti ada 14. Berarti data kita ada sebanyak 14 buah. Nah, caranya gimana? Nah, saya kasih rumus ya. Untuk data kayak gini, kalau data ganjil, maka kita mencari median M sama dengan data ke N tambah 1 bagi 2. Oke. Nah, kalau untuk data genap, nanti saya jelasin ya, Kalau data genap, rumusnya adalah M sama dengan X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 tambah 1. Oke. Kita mulai dulu dari data ganjil. Dari soal sorry. Kita masukin ke rumus yang ini. Oke, bagaimana? Data ke N per 2 bahas 1. Nah, N itu jumlah datanya. Jadi kita tuliskan X ke 14 bagi 2 ditambah X ke 14 per 2 tambah 1. Berarti ini bagi 2 ya. Sorry, ini harusnya ada bagi 2 lagi. Ya, oke, berarti ini artinya apa? Data ke 14 bagi 2 itu adalah 7. Bagi 2, 7 tambah 1, 8. Oke. Ya, saya tahu. Soalnya sedikit terlambat, delay dia. Mudah-mudahan sudah bisa. Tampilan layar kamu sudah cukup bagus. Kamu sudah tahu 8. Ini kan kalau MC dipakai MC developer. Q sama MC developer. Yang itu aku belum tahu, tapi kayaknya kita cari dulu Q sama MC developer. Sorry.
Sambilan dicatat ya. Kalau kamu sudah tahu dari mana angka X7 sama X8 itu berasal? Buat di sini aja. Q sama dengan M kali C kali 8. M nya berapa? Ini ada 60 liter. Liter kita buat ke kilogram. Liter sama dengan kilogram by the way ya. Jadi kita tetap 60 sih. C kecilnya 4200. Kalau jenis. Dan perubahan suhunya dia adalah dari 15 menjadi 35. 20 ya. X sama N itu apa? Oke. X itu adalah data keberapa? Ya, jadi kalau misalnya kita tuliskan, ini kan tadi kita sudah susun. Ya, harusnya 3, 3, 3, 3. Jadi tiganya ada 5 kali ya, baru ada 4-nya 2 kali. Kamu lihat di pojok kanan atas ini saya baru tuliskan. Ini artinya apa sih? Yang paling depan ini namanya adalah X1, data pertama. Yang kanannya adalah X2, data kedua. Yang ini X3, data ketiga. Yang ini X4, data ke-6, yang ini X7, data ke-7. Sampai sini yang ada di sebelah kanan atas dengan menggunakan tinta yang warna coklat. Sudah? Rumus hubungan daya dan kalor. Daya dan kalor. P kali T sama dengan MC delta T. Oh gitu. Oke sih. W sama dengan MC delta T. W sama dengan Q. Oke, W sama dengan Q. Kenapa kan mereka sesama Joule. Apa itu rumus W? W sama dengan P kali T. Jadi P kali T sama dengan Q. Jadi sekalian itu kilowatt. Kilowatt kita kali 1000. 1,5 kali 1000. 1500 kali T sama dengan 5.040.000. Ya waktunya sama dengan berapa second? Ini second-nya ya. Kalau N itu apa? Oke, N itu adalah banyaknya data. Nah, saya mau kasih warna ungu. Kamu lihat di kanan yang warna ungu yang saya kotakkan. Ini saya tulis N sama dengan 4. Dari mana berasalnya N sama dengan 14 ini? Berasal sih N itu adalah jumlah frekuensinya. Jadi frekuensinya ditambahin semua. Itulah nilai dari N. Oke? Oke. Gak apa-apa, pelan-pelan saja. Mungkin karena ini belum diajari di sekolah, jadi santai-santai saja, tidak usah terburu-buru ya. Kalau ada bagian yang masih kurang dipahami, boleh kasih tahu lagi ya. Nanti pelan-pelan kita bantu supaya paham. Aku udah yakin soalnya. Bahkan cermin cembung itu di belakang cermin. Masa di belakang cermin nggak kalau di belakang cermin harusnya kemana? Tahu lupa. Habis itu masa di cermin di bawahnya sentimeter. Harusnya meter. Ini apa ulit Pak?
Oke, next nomor 14 ya. Tapi nanti kalau saya bisa diisikan sama siapa? Oh iya. Kayak bulan yang buat soalnya ya. Alasan gitu ya. Ya, kita tahu itu. Pak Hidra, Pak Darwin yang dua ya. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Saya lanjutin ya. Saya lanjutin ke data ke-7 dan data ke-8. Oke, Ingrid sudah paham kira-kira X itu apa tadi? X itu adalah data yang keberapa gitu, sudah tahu? Iya. Sudah ya. Oke, sekarang kita lanjutin ke soal di bawah tadi ya. Ini ada keterangan X7 ditambah X8 dibagi 2. Ini yang saya lingkarin warna kuning. Kuning nggak nampak. Sorry. Kuning nggak nampak. Saya pakai warna lain dulu ya. Saya pakai warna ini aja. Biru tua. Ini nampak nih, ada X7 sama ada X8. Oke, dari data di atas gambar ini, Ingrid boleh bantu Lause sebutkan X7 itu nilainya berapa? Ada dua hambatan pertama dan hambatan kedua ini ya. Gampangnya kamu lihat dari atas aja dijumlahkan. Ini 5, ke bawahnya tambah 2, 7 kan? Berarti data ke-7 ada di sini. 4. Data ke-7 ada di sini. Nah, angka 4 ini adalah data ke-7. 4. Mari kita bisa tuliskan 4. Betul. Kemudian kita lanjutin ke data ke-8. Data ke-8-nya berarti di bawah sini. Karena 5, 7 kan? Ini kan gini. X1 ini X2, X3, X4, X5, X6, X7. 4-nya cuma 2 kali, udah habis. Selanjutnya adalah angka 5-nya ada 3 kali kan? 5, 5. Berarti 5 yang pertama ini adalah X ke data ke-8. Itu dia. Nah, maka data ke-8-nya adalah angka 5. 9 bagi 2, 5. Pelan dulu dipahami, memang tadi rasa agak naik turun sih, maksudnya ke atas sebentar, ke bawah sebentar, ini supaya bisa menjelaskan sehingga kamu bisa lebih paham. X itu adalah data yang keberapa gitu. Pelan-pelan aja dulu, kalau memang ada yang kurang dipahami, boleh kamu tanyakan dulu, kita akan bahas sampai kamu benar-benar mengerti mengenai median. Karena dari mean, median, sama modus, yang paling susah itu memang median. Kalau min gampang lah, tinggal jumlahkan bagi sama bagi data. Modus itu paling gampang, kita lihat nilai yang paling banyak aja. Oke, pelan-pelan aja. Kamu X8 itu jumlah dari mana loh? Misalnya kan kayak X7 kan 4, yang 5 tambah 2. Kalau X8 itu yang mana? Yes. Oke. Begini dia. Ini sorry ya, maksudnya begini. Ini frekuensi untuk angka 3 kan ada 5. Coba kita fokus di kotak sebelah kanan atas. Saya kotakin dulu ya. Saya kotakin pakai warna pakai warna hitam. Saya kotakin pakai warna hitam. Coba perhatikan pojok sebelah kanan atas yang saya kotakkan dengan warna hitam. Oke, saya kotakkan pakai warna hitam. Ini sudah bisa terlihat. Sudah bisa terlihat ya. Kalau kita bisa lihat datanya ini seperti ini.
Angka 5, angka 3-nya ada 5 kali, berarti X1, X2, X3 nilainya. Nah, kemudian berikutnya tambahin X6, X7, karena angka 4-nya ada 2 kali. Jadi dia kayak ngurut, berurut dia ke bawah. Nah, data ke-8 itu datang dari mana? Kenapa kita tahu X8 itu nilainya 5? Karena data pertama sampai data kelima adalah 3. Data ke-6 sampai data ke-7 adalah 4. Berarti data ke-8 sampai data ke-11 itu adalah 5. Sorry, aku tulisin ya. 5 artinya data pertama sampai ke-6 sampai data ke-8 sampai 10 ya. Sorry, bukan 11 ya. Sampai data ke, jadi dibuatnya seperti itu. Data 5, 5. Data 7, 4. Data 8, data 9, data 10, 5. Data 11 sampai data 14, 6 dia. Oke, sampai sini kira-kira Ingrid bisa paham. Nanti kita akan kerjakan contoh soalnya supaya lebih memahami. Bisa paham. Bisa ya? Oke. Berarti jawaban yang bawah sudah paham ya. Kita lanjutin ya. Kita ke contoh soal 1 dulu. Saya kasih contoh soal 1 dulu supaya kita tahu bahwa benar-benar kita sudah memahami. Kalau masih belum paham nggak ada masalah sih. Kita ulang aja sampai benar-benar paham. Oke. Kita kasih data dulu. 20 kali 20 ini nilai, ini frekuensi. Oh ya, saya lupa tanya. Yang ini sudah kamu ganti sama Bapak Jenak? Sudah sempat dicatat? Yang ini belakang. Berarti kita tambah, kita kali 4 ya. Kita tambah. Kalau belum catat, silakan dicatat. Ya beda. Ya, kalau nggak beda. Jadi masih biaya sekolahmu, biaya makan. Pokoknya tabungan ya. Oke, sudah ya. Kita lanjutin ke soal yang ini tadi ya. Saya kasih contoh. Oke, boleh. Saya sudah ke slide yang baru ya. Untuk nilai, misalkan kita ambil nilai angka nilai 10, 9, 8, 7, 6. Nilai 6 frekuensinya ada 5. Ini ada 6. Ini ada 3. Ini ada 2. Ini ada 1. Oke. Oke, ini ganjil. Oke. Saya minta coba Ingrid cari nilai mediannya. Yang pertama adalah kamu harus tentukan dulu apakah dia data genap atau data ganjil. Setelah itu yang
Jika Ingrid sudah siap, boleh kasih tahu ya. Jadi kita bisa update. Penggunaan listrik di Indonesia. Biaya bukannya? Biaya bukan. Biaya bukan RT 33.800 per bulan. Abonennya. Atau kita mesti tambahkan 10.000 ke 300 saja, 10.300 kita kali 31. Inggris ya? Cara perhitungannya seperti saja. Cara perhitungan biaya. Cara menghitung tarif dan biaya listrik. Kita dari tukang PLN. Nah, ini ilmu yang berguna bagi ibu rumah tangga. Atau ke 10 mas? Oh berarti aku langsung ke saudara saya. Yang ada soal biaya beban. Dia udah ubah ke KWH seperti itu. Setelah kamu mendapatkan informasi ya TikTok, kita udah dapat KWH, maka tinggal kamu kalikan saja dengan tarif dasar listrik golongan. Ini tarif daya listriknya 300 ya, berarti kan nanti kita kali 300. Dia ada biaya beban. Biaya beban itu apa? Kita lagi 300 dulu ya. Kita lihat dapat berapa ribu. Ini biaya sebenarnya. Kita dapat 9.360 sebulan membayar listrik yang itu bakal gitu. Mesti kita tambah 10.000 lagi. Ini kan cuma 4 lampu sama 1 TV. Ya, nggak ada yang bilang biaya beban listrik. Jadi apa itu biaya beban? Kita punya kenalan itu. Yang nggak ada di sini soalnya. Ini cara menghitung tarif listrik yang benar. Harusnya ada tahu. Kalau ini cara menghitung tagihan listrik. Kita kok jadi cari kotak penting. Tagihan listrik. Mau hitung tagihan listrik rumah tarif dasar listriknya berbeda menggunakan listrik 900 biaya beban listrik yang ada biaya beban listrik yang berbeda pasti tidak boleh salah karena dapat mempengaruhi. Angka 1 lihat tarif dasar listrik. Ganjil. Ya apa-apa, lanjut aja. Ingrid ngomong aja sih. Saya bisa dengar suaranya kok.
Saya kalau kamu ketik ini kadang saya nggak lihat. Oke, data ganjil ya. Oke, kita mulai dulu ya. Bagaimana kita tahu dia data ganjil? Yang pertama kita lakukan adalah kita jumlahkan dulu datanya nih. Jadi ada 5 tambah 6, 11. 11 tambah 3, 14 tambah 2, 16 tambah 1, 17. Jadi datanya ada 17. Oke, rumus untuk data ganjil, median adalah data ke n tambah 1 langsung bagi 2, ya kan? Nah, data ke n-nya ada 17 tambah 1 bagi 2. Berarti dia minta data ke 8. Oke? Nah, kamu jawabnya berapa? 1400. Oh, kamu kok tulisnya data ke 9? Harusnya data ke 8 ya. Lause bukan 9 Kita ya? tahu saya salah tambah. Kan 17 tambah 1, 18. 18 bagi 2 kan 9. Pas ya 17. Oh, 17 tambah 1 yang salah ya. Kita perbaiki delay. Ya, saya 9. Oke. Berikutnya kita lanjutin. Maaf, salah saya tadi. Nah, ini data ke-6 sampai data ke-11. Data ke-15 ke 16. Dari sinilah kita bisa menentukan data ke-9 itu berada di mana. Medianya bernilai 6. Karena nilai data ke-9 adalah tentukan median. Nah, sampai sini Ingrid sudah bisa jawab. Artinya Ingrid sudah mengerti. Mungkin ada hal yang mau Ingrid tanyakan. Tidak ada lause. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke topik mengenai modus. Oke, kita buat nomor 1. Kita lanjut modus ya. Modus itu apa sih? Modus adalah nilai yang positif. Nilai yang paling sering muncul. Itu namanya adalah modus. Contoh. Ada angka 2, 3, 3, 4, 5. Contoh misalnya begini. Maka kita bisa langsung menjawab. Nilai modusnya adalah Ya. Kalau positif mau jadi netral, negatif dari panah berpindah ke benda. Rasa ini soalnya sama ya, sekali. Kalau dia bendanya negatif, negatif dari si benda pindah ke tanah. Pokoknya bersamaan dengan tanah akan netral. Itu kenapa kalau kau tidak berada di tanah,
Nomor 2, elektroskop. Elektroskop adalah alat untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Ya, ya netral ya. Elektroskop adalah alat untuk mendeteksi alat bermuatan listrik. Ada yang muatan listrik. Modusnya 3. Elektroskop yang bulat-bulat itu. Oh. Oke, modusnya 3, benar ya, karena yang paling sering muncul adalah angka 3. Nah, ada satu lagi yang mau saya kasih tahu mengenai modus. Jadi kalau misalnya dari data nih, dia ada angka 2, 3, 4. Ini nilai modusnya kutub yang berbeda, oke? Jadi kalau B dan C kutub yang berbeda, yang satu negatif netral, yang dua negatif positif betul, yang ketiga negatif salah, yang keempat positif salah. Terus ya kenapa yang satu betul? Muatan B negatif dan C netral. Kalau B positif gimana? Positif dan netral bisa betul juga, negatif dan netral betul juga. Kenapa? Misalnya kalau A itu positif, A itu negatif, B-nya negatif berarti menolak, C-nya itu netral, cuma besi biasa. Kan magnet menarik semua besi. Gak peduli kok positif negatif, utara selatan gak peduli. Pokoknya mau besi. Iya kan? Masuk akal loh. Berarti C itu netral. Ya agak sama. Ya, itu aluminium itu kita bisa yaitu dia. Oke, nomor 4. Muatan listrik Coulomb mengalir melalui suatu skala pengantar selama 4 sekon. Berapa buatan? Yang itu apa langsung kalau nilainya semuanya sama? Ya, pertanyaan bagus ya. Kalau nilainya semuanya sama, maka modusnya tidak ada. Kalau jumlahnya sama semua, maka modusnya tidak ada. Oke. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan. Bagaimana kalau ada soal seperti ini? Kemudian 6, 6, 6, 5, 5. Bagaimana modusnya? Oke. Yang atas ya. Nomor 40 sensible. Oke, nomor 5. Itu merupakan sifat rangkaian paralel kecuali memperkecil nilai hambatan. Betul ya? Yang tadinya dari 2, 6, 8 dia jadi pecah. Jadi dia memperkecil nilai hambatan. Tegangan sama besar. Kalau ada angkanya yang sama, banyaknya gimana? Paralel itu sama besar. Oke, kalau ada yang sama berarti yang seperti ini kan? Lihat angka 3-nya ada 3 kali. Angka 6-nya ada 3 kali. Sisanya semuanya tidak ada lagi. Maka dan 6. Oke, sampai sini kira-kira sudah paham? Jadi aku hanya masukkan 0,75. Aku tidak memasukkan 0,75 tambah 2. Aku hanya memasukkan 0,75. Tapi untuk yang paralel, sudah paham ya? Boleh kamu catat dulu supaya kamu tahu juga kondisi-kondisi seperti itu. Dia mau cari T, dia mau cari P.
pasti sama semua. Kenapa bisa sama? Karena dia ambil R total dengan R3. Itu kenapa tegangannya bisa sama? Kalau yang studi tadi pasti berbeda. Kenapa? Karena kita pakai dua angka berbeda. Kita pakai dua angka berbeda. Kalau ditanya ini kita pakai X. Kalau ditanya ini kita pakai ini lah. Kita pakai dua angka berbeda. Tapi kalau di paralel kita memakai satu angka yang sama, yaitu angka R total dari hambatan ini. Kita pakai hambatan total. Kita tidak pakai R1. Misalnya ditanya berapa tegangan di hambatan R1. Sama, kita pakai R total. Berapa tegangan di hambatan R2. Pakai R total juga. Di R3, R total juga. Di apapun yang ditanya, kita tetap pakai R total. Itu kenapa tegangannya sama besar. Membagi arus listrik. Ya, arus listriknya jadi terbagi ya. Karena ingat percabangan listrik. Misal kalau ada dua cabang, misalnya listrik di sini 5 ampere. Dia terbagi jadi 2,5 ampere dan 2,5 ampere. Paralel kan artinya percabangan. Dia membagi arus sudah ya. Betul. Oke, berarti kondisi-kondisi mengenai modus sudah paham ya. Oke, next kita lihat topik berikutnya yang mau ditanyakan. Tegangannya sama besar. Bentar ya. Saya lagi cari chatnya mama kamu. Yang dibagi itu arus listrik, tegangannya sama besar. Betul. Oke, materi main, median, modus sudah selesai. Sekarang saya mau bahas mengenai persentase. Ya, saya mau bahas mengenai persentase dulu. Boleh kamu lihat di sebelah kanan. Kita mau cerita mengenai ini sebenarnya gampang-gampang susah. Ya, persentase ini sebenarnya gampang-gampang susah aja. Miliampere yang dia pakai. 100 miliampere, ini gampang ya. 100 miliampere terbagi dari 40 dan 100 dibagi dari 40 X dan 20. 40 ya, jadi persentase itu artinya per 100. Sisanya 40 ya. Aduh. Agak ngelek ya ini ya layarnya. Terhadap 30%. Apa artinya? Artinya ini adalah 30 per 100. Oke. Terus sebenarnya saya paham sih, lingkaran yang dimasukkan di sini bukan lingkaran bangun datar yang kayak gini ya. Karena kalau lingkaran bangun datar gini, kamu harusnya sudah bisa. Ini adalah jari-jari, ya kan? Jadi kamu harus luas sama dengan di mereka bertemu kembali di sini. Oke. Terus mereka menuju kalau sekarang, jadi tinggi 2 dia ada 60. kalau sekarang masih putus-putus, saya pakai dua speaker dulu ya. Oke. Oke, udah masuk ini keduanya. Linknya adalah dua kali P kali F. Ini lingkaran sih.
yang biasanya kita mau bahas Oh, mungkin menurut Mama, menurut kamu yang mau ditanyakan itu lebih ke lingkaran ini. Kalau lingkaran ini kamu cukup hafal rumusnya ini udah selesai. Ya, mungkin yang dimasukkan adalah pie chart-nya, pie chart atau diagram lingkaran. Sebenarnya dia ada dua bentuk. Dia ada dua bentuk, saya tulisin aja ya. Yang bentuk pertama, yang misalnya dia ada seperti ini kan. Masih ingat kamu yang bikin seperti ini kemarin? Kalau misalnya dia dalam bentuk derajat, maka kita bisa bikin totalnya adalah 360. Misalnya 60, ini 30, ini 50. Kalau misalnya dia bentuknya persen, misalnya ini 20%, 15%, X. Maka ini totalnya, oke, ini namanya adalah diagram lingkaran. Oke. Nah, ini boleh Ingrid bantu catat kemudian diagram lingkaran. Sampai nomor 10, kan? Boleh info ya. Udah kirim, merah emas, tapi 2. Yang angka di lingkaran itu kurang jelas. Gak apa-apa, itu hanya sekedar contoh saja sih. Yang inti yang mau disampaikan bisa bikin terserah angkanya berapa. Intinya mau disampaikan adalah di dalamnya total keseluruhannya harus 360 derajat untuk yang bentuk derajat dan 100% untuk yang persen. Jadi 2. Habis itu emas ya, emas 10 pangkat min 1 kurang lebih 5%. 22,2 kurang lebih 5% itu. Itu ada 2K2. 2K2. This is very small. Kita lihat contohnya. Oke, sudah bisa. Oke, sudah ya, sebentar. Ini sistem kode warna 4 kita pertama kita pertama kedua itu nilai angkanya, kita ketiga itu faktor pengalinya, emasnya itu kurang lebihnya. Berarti kan karena kita ketiga juga merah. Selanjutnya adalah topik mengenai faktor pengali yang merah. modus median pecahan ya, pecahan. Oke, pecahan. Saya sudah kosong, sudah maksud contoh soal. Sebentar ya. Saya edit dulu, kasih satu space kosong dulu. Nanti supaya bisa kita coret lagi ya. Sebentar, saya nggak usah keluar dulu, kamu stay aja sebentar. Saya cuma mau tambahkan satu slide lagi. 2 kilo 200 harusnya. Ini tambah 2 aja. Nah, 2 aja gitu. Kurang lebih 5. Oke, di tampilan layar kamu masih ada tampilannya atau sudah hilang, Ingrid? Oh, sudah hilang ya tampilannya. Sorry. Saya tampilkan sekali lagi ya. Saya tampilkan sekali lagi. Kalau saya sih 2,2K ya. Oke. 2,2K jadi 2K2. Sudah tampil. 2K2 ya. Harusnya 2,2K. Tapi kuliah elektronika mungkin yang masih berbeda 2K2.
Kita nggak pakai koma. Sudah tampil. Nanti kalau misalnya sudah muncul, Ingrid kasih tahu ya. Jawabannya B ya? Ya, udah. Oke, nomor 9 berikutnya. Dua soal lagi. Mana mati kan? Dua soal lagi. Oke, nomor 11 urangkan seperti ditunjukkan bacaan antara kata A adalah ini gambarnya aku terbesar aja, aku gambar di samping lagi karena kecil sekali ya kan. Jadi ikutnya ini 5 di sini, 5 O maksudnya. Baterai sampai di sini, 2 baterai terlebih 12 volt. Ini 10 ohm. Di sini A. Masih belum muncul ya? Saya sudah pesan loh tadi. Sebentar. Dan terakhir kita punya 3. Gini gimana? Sudah muncul Ingrid? Kalau sudah muncul Ingrid boleh beritahu ya. Jadi tadi memang agak sedikit lelet sih di sini. Mungkin kebanyakan orang yang pakai internetnya, jadi agak lambat. Buat arusnya kan berbeda. Pertama, karena bagian kiri dan kanan terpisah, yang kanan ini aku satukan dulu jadi satu, boleh? Oke, pertama ini itu apa? Ini dan ini hubungannya apa? Yang aku garisi saja. Ya, hubungannya adalah seri ya, karena tidak ada percalonan, dia cuma ada tikungan. Di tikung kawan itu seri. Oke, dia tidak ada percabangan jadi seri. Ditikung sama dengan seri, satu sama. Berarti nanti gambar kotaknya berubah jadi 5, 10. Karena seri kan ditambah 2 tambah 5 tambah 3 10. Nanti kotaknya jadi kayak ini 5, 10, 10. Terus yang ini kan aku mau gempet kan, aku paralelkan yang di sini ya kan. 10 dan 10 aku paralel kan, nanti dia berubah jadi 5 dan oke, berarti 1/10 tambah 1/10. Jadi nanti R-nya itu 10/2, 5 ya. Berarti ini adalah 5. Oke, R paralelnya adalah 5. Nanti dia berubah lagi jadi 5 dan 5. Setelah 5 dan 5, kita serikan lagi. Ya, kita tambahkan lagi, kita serikan. Pokoknya RS semua kita campur. Berarti RS sama dengan 5 dan 5. 5 tambah 5. Sampai sini ada merasa atau bingung? Ini R total ya, RS ini ada R total ya, 5 tambah 5. Ingrid, tampilan layarnya sudah bisa. Kalau sudah bisa, tolong info ya, supaya saya bisa lanjutin. Sudah ya. Oke, ya saya baru kedengaran suara kamu tadi, belum kedengaran. Oke, berikutnya kita akan masuk ke topik mengenai bangun ruang ya. Oke, saya tulisin ya. Judulnya adalah bangun ruang. Nah, untuk bangun ruang sebenarnya ada beberapa hal yang berbentuk kubus. Saya kan bahas satu persatu ya. Jadi kubus itu dia gambarnya seperti ini.
gambaran ada dua buah kotak, tarik garis, tarik garis, tarik garis. Ini sisi. Pecahan, sebenarnya pecahan gak ada masalah sih. Pecahan tinggal kamu samakan penyebut aja. Nanti aja kita ke, saya bersihin dulu. Oke, sudah. Oke, nomor 10. Oke, nah kita ke pecahan dulu ya. Pecahan. Pecahan itu bentuk seperti ini. Misalkan ada A, ada B. Ini namanya adalah pembilang. Ini adalah penyebut. Pembilang dan penyebut. Oke. Nah, penjelasan ini bisa kita kerjakan dengan ada penjumlahan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat diselesaikan dengan cara menyamakan penyebut, ya, menyamakan penyebut. Jadi contoh misal 3/8 contoh ya. 3/8 tambah setengah sama dengan berapa? Caranya adalah kita samakan penyebut dulu. 3/8 ditambah 1/2, 3 tambah 4 bagi 8, jadinya adalah 7/8. Sesimpel itu saja. Gampang ya? Samakan penyebut dulu. Oke, pengurangan juga sama nanti. Misalnya 7/9 kita kurangi 1/3. Berarti kita samakan penyebut dulu. 7/9
mencoba merubah dari Oke, sudah ya, bagus. Untuk pecahan kurang lebih bahannya seperti ini saja. Saya akan lanjutkan ke bangun ruang. Ini topik yang terakhir ya. Nanti setelah saya jelasin, kalau memang ada waktu kita akan bahas lagi. Tapi kalau tidak ada waktu lagi untuk soal-soal kita akan bahas di minggu depan. Oke? Nah, saya cuma pengennya kamu lebih mengerti aja dulu sih. Yang penting sih pengertiannya. Kalau sudah mengerti, nanti waktu mengerjakannya sudah lebih gampang. Karena topik-topik ini yang memang agak susah sih dibandingkan dengan topik-topik yang lain. Oke, kita start dari bangun ruang. Sebentar saya cek dulu, saya udah nyalain mikrofon nggak ya? Oh, sudah. Rupanya saya sudah nyalain mikrofon. Saya lanjutin ya. Saya lanjutin. Kita belajar mengenai bangun ruang. Biasanya bangun ruang ini adalah bangun ruang yang 3 dimensi. Ada beberapa bentuk bangun ruang yang akan sering dibahas. Salah satunya adalah seperti ini. Ini ada namanya S atau panjang sisinya. Maka rumusnya volume adalah S pangkat 3. Hal dicatat. Kemudian yang kedua saja supaya kamu tidak terlambat, supaya kamu bisa memahami juga ya. Yang kubus boleh kamu catat dulu. Kalau ada pertanyaan boleh. kubus. Bagaimana? Tunggu ya, saya agak kurang jelas suaranya, soalnya di sana agak ribut ya. Suara kamu kurang kedengaran sih. Atau kalau ketik aja boleh, nggak apa-apa. Yang hafal Inggris aja lah. Kita juga ada hafal Inggris. Kita hafal Indonesia juga hafal Inggris. Hanya yang mesti hafal. Tidak hafal Indonesia aja, hafal Inggris ya. Soalnya untuk ATM kan kimianya susah. Karena kan di SMP sebenarnya kan kimianya nggak ada. Aku belajar kimia dulu. Masuk gambarnya, kubusnya digambar ya, digambar supaya kamu tahu itu bentuk kubus. Kau tahu nilai mata itu berapa? Aku udah lupa. Oke, digambar ya, harus digambar. Oke, kita lanjutin ya. Yang kedua, balok. Jadi balok dia seperti ini. Itu kan aku gak yakin. Panjang kali lebar kali tinggi, permukaan sama dengan 2 kali buka kurung tambah L kali T. Oke, ini dulu ya. Today we are reading the 29 one. Okay, let's see. Today Monday, English, Science, Math, PKN, Art. We already done it, so we are starting from Tuesday and Wednesday, correct? Oh my God, that's so
English nanti giving notebook at 15 until 12 under 15. 15 fix 109 under 111. Understand itu kalau ya? English notebook. English notebook. This is activity juga. KLS is English one. Yeah, this is the Tuesday one, right? You already have the video. Okay. Enough one. Okay. 109 until 100. We already done this one. Are you sure we are doing this one? Yes. We already done this one. From 12 until 15. Dia mau ujian kan? Wah. Iya, kira-kira Kalau sudah ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke tabung ya. Tabung gambarnya seperti ini. Jadi di atas ini lurus ya garisnya ya. Dia kayak tabungan cadangan. Nah, ini bentuknya tabung gitu. Oke, ini adalah jari-jari. Rumusnya volume sama dengan pi r, hanya adalah 2 pi r kuadrat tambah 2 pi rt. Kadang bisa juga dituliskan 2 pi r. Ya, bye-bye. R tambah T. Ini ya. Oke, kemudian yang terakhir 4 adalah kerucut. Nah, kerucut gambarnya seperti ini. Ini tinggi. Volumenya adalah ini S ya. Langsung menariknya yang sekarang itu 2 PR tambah 2 3 PR kuadrat kali tinggi. Kemudian yang terakhir bola. Ini bola, ada lengkungannya, titiknya di sini. Volumenya adalah 4/3 PR pangkat 3. Oke, kalau sudah selesai, Ingrid boleh kasih tahu. PR pangkat 2 tambah 2 pi kali R kali T. Sebentar saya hapus ya. Saya buat yang baru. Ya, Apa?
Dan jawabannya aku masih belum kasih. Aku pengen jawab yang salah tadi itu B2, berarti aku pengen jawab. Jawabannya antara A sama B. Ya kalau nggak A jadi C nanti A. Ini digosok terakhir oleh total S, maka dia akan menjadi total error. Yang digosok pertama itu dia jadi total tersebut. Yang digosok pertama, berarti yang digosok pertama itu B1. Ini kan dia gosok dari sini ke sini. Sama kayak ini ya, enggak kayak ini sama persis. Ini sama persis ya. Selatan di sini. Oke. Berarti D1 itu selatan. A. Selatan. Kalau misalnya yang digosok berarti dia bakal ngikut ke yang gosok. Yang pertama digosok dari total tersebut. Otomatis oke, tapi kalau tadi ada water, kalau ini kata is tapi kalau dari sebelum oke, correct, next. Otomatis oke, di mana ya? I'm sure you know. Otomatis oke, tapi kalau dari ada water itu sebenarnya itu tradisional dan it's from your other book, textbook, is it? This is the workbook, it's from the textbook. Jadi misalnya benar-benar nabi pakai kalau pada buat you need a player to play. Dengan lain use sticks, who use sticks? Who's the one using the stick? Yeah, him. Alright, you see, you know, him use sticks to push the puck also into the net. Who? Him is like a group. Next, so into a net group when points. Yes, to score points. Ya, ada Pak. Oke, ada yang masuk. Yes. Gain a point, yes. Wasted point. Belum dibagi. Apa? Ingrid sudah selesai. Kemudian didekatkan dengan makna CD.
Untuk makna pendapatan baca AB dan dikasih menjadi adalah Dikasih tahu ya. ini adalah untuk Ini tinggal 5 menit lagi. Sepertinya nggak sempat ke pembahasan soal sih. Tapi kita coba cari dulu lah satu soal. tulang tangan kanan atau tulang tangan kiri? Tangan yang kanan atau tangan yang kiri? Kita biasa pakai tangan apa? Tangan kanan kan? Dia kan naik ke atas, habis itu putar ke belakang. Berarti naik ke atas, putar ke belakang. Nah, kayak gini dong. Oh, berarti utaranya di kiri, berarti utaranya sama. Oh, utara. Gitu, selatan, selatan. Oh, kok tahu di situ? Apa ya, ada di belakang sebenarnya nggak belajar itu. Ya, terus apa? Sebelah sekarang garis kelihatan antara dua otomatis yang benar sesuai gambar. Utara dan utara itu perlu area A. Terus jawabannya apa? Tes Inggris. Ya, bukan itu yang lain. Utara ke selatan. Iya, kenapa bisa belajar? Berarti jawabannya dia. Mereka saling tolak menolak ya. Ini adalah reaksi tolak menolak kayak gini kan? Oh gitu. Mereka tolak. Oke. Ada apa lagi? Terakhir itu dalam suatu percobaan besar dari tarik-menarik atau tolak menolak antara dua hubungannya adalah yes. Regatasi is the pumpkin one, the pumpkin box. Right? Yes. Berbanding Oke. Nah, gambar dulu nggak apa-apa. ya.
Saya sudah selesai, Lause. Ya, saya tadi dengerin kamu sih, soalnya saya belum lihat ke. Oh, ya. Udah selesai ya? Pas ya? 15.30. Oke, nggak apa-apa. Kita coba satu soal saja. Setelah itu boleh kita selesai. Saya mau cari soal yang tentang bangun ruang. Tapi di sini sepertinya tidak ada yang bangun ruang. Ditentukan oleh kode positif atau kode negatif itu apabila sejenis akan tolak menolak. Bangun datar yang ada. Yes. Oh, sekalian saya tambahin satu lagi ya. Sekarang saya tambahin satu lagi karena ini ada hubungan sama volume. Kamu boleh lanjutin tambahin di bawah bangun ruang ini keterangan sedikit aja. Ini mengenai debit. Ya, tambahin sedikit lagi. Jadi debit itu simbolnya adalah Q. Rumus kita adalah Q sama dengan V per T. Atau kita bisa tuliskan debit sama dengan, tambahkan ya Ingrid, kalau sudah selesai boleh kasih tahu, kita coba menggunakan volume. Sudah dapat baru nanti kita sudah selesai Ingrid, ini catatan debit sama dengan volume bagi waktu. And there's an extra one. What is the one that you sent me the latest one? What is it? Another map? Sudah ya, Lause. It's a bahasa Indonesia. Oh. Oke, kita lanjut satu soal aja, satu aja, habis itu kita udah selesai. Coba perhatikan soal nomor 17. Ini saya lingkarin nomornya ya. Kita kerjain sama-sama. Dia katakan seperti ini. Prabu mengalirkan air keran ke dalam sebuah ember kosong. Ember tersebut terisi penuh dalam waktu 25 menit. Jika debit air yang mengalir kepada keran adalah 36 liter per jam, maka volume ember adalah berapa? Jadi kita tulis ya. Aku punya waktu 25 menit. Aku punya debit 36 liter per jam. Pertanyaan dia adalah volumenya berapa? Oke, rumusnya apa? Rumusnya adalah tadi apa? Debit sama dengan volume bagi waktu. Oke. Debitnya berapa? 36 liter per jam. Volumenya berapa? Mau dicari. Waktunya berapa? 25 menit kan? 25 per 60. Kita bikin jadi jam ya. Karena kita dapat volumenya adalah 3 dibagi 6 dapatnya 6, dibagi 6 dapatnya 10, dibagi 2 dapatnya 1, dibagi 2 dapatnya. Nah, inilah penjelasan. Hari ini kita akan sampai di sini saja, tapi sebelumnya saya mau minta kamu selalu ditanya sama jawabannya. Selesai, boleh kamu tanya kalau misalnya ada yang kurang paham. Jika tidak, juga kasih tahu. Jadi kita akan saya akan tutup pertemuan pada hari ini. Tapi jangan tiba-tiba hilang dulu. Oh, sudah ya? Ya, oke. Kalau sudah, oke. Berarti untuk hari ini kita sudah selesai. Apa saja yang sudah kita bahas? Kita sudah membahas mengenai apa? Saya sudah boleh live, Lause. Bagaimana? Saya sudah boleh live. Oh ya, udah selesai hari ini ya. Jadi sudah boleh lah. Terima kasih. Kita sudah selesai hari ini ya. Kita